Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Persamaan yang biasanya ditulis dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Kalau di kelas 8 kalian sudah belajar tentang persamaan linier ya, yang grafiknya berbentuk garis lurus. Nah, sekarang kita belajar tentang persamaan kuadrat yang grafiknya berbentuk lengkung ya, melengkung berbentuk parabola. Oke, kalau persamaan linier bedanya dengan persamaan kuadrat cuma ada di sini. Nah, kalau kuadratnya saya hapus, maka akan menjadi bentuk persamaan linier. Tapi kalau dia punya kuadrat, maka dia masuk ke dalam persamaan kuadrat. Oke. Apa sih ciri pertama dari persamaan kuadrat? Yang pertama, dia punya satu variabel berpangkat 2 atau kuadrat. Yang kedua, koefisien A, B, C-nya adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi koefisien A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, seperti apa bentuk-bentuk persamaan kuadrat? Kalau saya punya x kuadrat plus 2, nah ini masuknya kemana? Persamaan linier apa kuadrat? Ya, jelas dia punya variabel berpangkat 2, maka dia termasuk ke dalam persamaan kuadrat. Oke, kemudian kalau saya punya x plus 2, nah ini masuk ke dalam persamaan linier ya, karena variabelnya tidak memiliki pangkat atau kuadrat. Kalau saya punya x kuadrat plus 3x plus 5, nah ini masuk ke dalam persamaan kuadrat karena dia punya variabel berpangkat 2, masuk ke dalam persamaan kuadrat. Berikutnya, kalau saya punya x ditambah 5x plus 3, nah ini masuk ke dalam persamaan linier karena variabelnya tidak ada yang memiliki kuadrat. Nah, kira-kira itu bedanya antara persamaan kuadrat dengan persamaan linier. Oke, berikutnya penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya kata-kata penyelesaian ini adalah kita diminta untuk mencari nilai dari x tersebut ya. Ketika x-nya kita ganti dengan sembarang angka, maka dia akan menghasilkan persamaan atau nilai yang sama. Oke, saya punya contoh. Yang pertama, kalau x-nya saya ganti dengan 2, apakah hasilnya sama dengan 0? Kita cek. 2 kuadrat dikurang 7 kali 2 tambah 5 sama dengan 0. 2 dikali 4 dikurang langsung ya, 14 tambah 5 sama dengan 0. 8 dikurang 14 tambah 5 sama dengan 0. Oke, kamu mau kurangin ini dulu boleh, atau mau jumlah dengan 5 boleh ya. 8 tambah 5 13 ya, dikurang 14 sama dengan 0. Ternyata hasilnya negatif 1. Nah, ini hasilnya tidak benar ya. Sedangkan kalau untuk menghasilkan penyelesaian persamaan kuadrat yang benar, ketika angka x-nya kita ganti, maka dia menghasilkan angka sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba untuk angka 1. Oke, kita ganti 2 1 kuadrat dikurang 7 kali 1 tambah 5 sama dengan 0. 2 kali 1 dikurang 7 tambah 5 sama dengan 0. 2 dikurang 7 tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini di sini sudah jelas ya, 7 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, inilah yang disebut dengan penyelesaiannya benar. Maka pengganti x agar pernyataan tersebut benar, penyelesaiannya adalah x sama dengan 1. Selain dengan cara mencoba-coba mengganti x tersebut dengan angka, nah penyelesaian persamaan kuadrat juga bisa diselesaikan dengan ketiga
ketiga ini. Yang pertama dengan pemfaktoran yang kemarin kita sudah pelajari, yang kedua dengan melengkapi kuadrat sempurna, yang terakhir dengan rumus ABC. Oke, kita simak satu persatu mulai dari pemfaktoran. Ya, mari kita bahas penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, penyelesaian tadi kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama faktor, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan rumus ABC. Untuk persamaan-persamaan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan faktor, lebih mudah kita selesaikan dengan menggunakan faktor. Nah, ini contohnya nomor 1. Kita cek apakah penyelesaian ini bisa kita gunakan dengan cara faktor. Ya, X sama X ya, yang dikalikan menghasilkan angka 8, 4 kali 2. Nah, kalau kita jumlahkan menghasilkan angka 2, bisa ya. Jadi minnya yang mana? Yang ini. Ini juga sama, jadi ada min 4, ada plus 2. Jadi himpunan penyelesaiannya X dikurang 4 sama X ditambah 2 sama dengan 0. Yang pertama dia punya penyelesaian 4, yang kedua dia punya penyelesaian min 2. Maka himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 2X min 8 sama dengan min 2,4. Nah, itulah kenapa kalian misalnya ajarkan faktor. Untuk akar-akar yang sulit digunakan dengan menggunakan cara faktor, kamu bisa gunakan 2 metode tadi ya. Kamu pilih aja mana yang menurut kalian mudah. Oke, kita coba nomor 2. Apakah ini bisa diselesaikan dengan faktor? X sama X kalau dikalikan menghasilkan angka 2, kalau dijumlahkan menghasilkan angka 6. Ada 2 kali 1, bisa nggak kalau dijumlahin menghasilkan angka 6? Wah, sulit ya, ini tidak akan ketemu. Nah, maka kamu bisa menggunakan dua cara selain faktor. Yang pertama dengan kuadrat sempurna, yang kedua dengan rumus ABC. Oke, silakan nanti kamu pilih mana yang lebih mudah. Cara untuk menyelesaikan dengan kuadrat sempurna, pertama kamu tulis dulu soalnya. Oke, kemudian pindahkan konstanta 2 ke sebelah kanan sama dengan min 2, pindah ruas ya. Kemudian kita ubah nih yang di sebelah kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna, X dikurang A kuadrat atau X ditambah A kuadrat. Caranya gimana? Oke, ambil koefisien B nya 6 dibagi 2 sama dengan 3, kemudian kamu kuadratkan sama dengan 9. Kedua ruas kiri dan kanan selalu ditambah 9. Nah, dari sini ya, B dibagi 2 kemudian dikuadratkan, selalu ditambahkan dengan ini. Oke, lanjut. X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 min 2 ditambah 9. X kuadrat, oke, ini kita faktorkan. Nah, menjadi kuadrat 3 ya. X kali X kuadrat 3 kali 3 9. Kalau ditambahin juga jadi min 6 sama dengan min 2 tambah 9 7. Nah, jadi ini sudah berubah ya, jadi bentuk kuadrat sempurna. Kemudian kuadratnya kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi akar, karena kebalikan kuadrat itu akar. Jadi plus minus akar 7. Angka 3 nya kita pindahkan lagi ke sebelah kanan
ya. Jadi 3 plus minus akar 7. Nah, penyelesaiannya ada 2 karena di sini ini 7. Karena di sini plus minus, jadi yang satu ada 3 ditambah akar 7, yang kedua 3 dikurang akar 7. Nah, ini cara melengkapi kuadrat sempurna. Kita coba untuk penyelesaian yang rumus ABC. Saya hapus. Oke, kalau rumus ABC kamu tinggal masukkan sesuai dengan rumusnya. Min B kurang B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Nah, ini yang disebut atau familiar orang-orang menyebutnya dengan rumus BC, rumus kecap ya. Nah, B-nya dari mana, Miss? Nah, kita back to soal. Sesuai dengan bentuk umum ada AX kuadrat plus BX plus C. Nah, jadi A-nya berapa itu? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, C-nya sama dengan 2. Kamu masukkan koefisien ini ke dalam rumus ABC. Kita coba. Min dalam kurung min 6 tambah kurang, langsung ya, min 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 2 dibagi 2 kali 1 sama dengan min kali min jadi plus akar 6 kuadrat 36 dikurang 4 kali 1 4 kali 2 8 dibagi 2 sama dengan 6 tambah kurang 36 dikurang 8, ada angka 10 di sini, kurang 8 28 per 2. Akar 28 nya kamu pecah berapa kali berapa? 28. Oke, 28 itu 4 kali 7 ya. 6 ditambah kurang. Oke, kita sederhanakan 4 kali 7 per 2. Nah, angka 4 nya bisa kita keluarkan dari akar. Di sini 6 tambah kurang 2 akar 7 per 2. Sama-sama kita bagi 2, 6 bagi 2 3, 2 bagi 2 habis 1. Jadi 3 ditambah kurang akar 7. Ini hasilnya sama seperti kamu menyelesaikan dengan kuadrat sempurna. Dia punya himpunan penyelesaian 3 ditambah akar 7 dan 3 dikurang akar 7. Kita coba satu soal lagi untuk cara kuadrat sempurna dan rumus ABC. Ini contoh nomor 3. Apakah soal ini bisa diselesaikan dengan cara faktor? Kita cek. Ada X sama X, 1 dikalikan dapat 1, dijumlahkan dapat 4. Hanya ada angka 1 kali 1 dan 1 tambah 1. Mustahil ini bisa menjadi angka 4. Nah, maka untuk persamaan kuadrat ini hanya bisa diselesaikan dengan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Kuadrat sempurna atau rumus ABC. Nah, saya tulis di sini tadi untuk menjumlahkan kiri dan kanan kita bagi B-nya dengan 2, kemudian kita kuadratkan. Kalau rumus ABC ada min B tambah kurang B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Oke, kita masuk ke soal. Ada X kuadrat ditambah 4X tambah 1 sama dengan 0. Nah, pertama gimana untuk kuadrat sempurna? Pindahkan angka satunya ke sebelah kanan menjadi X kuadrat tambah 4X dikurang 1. Tadinya penjumlahan jadi pengurangan. Kita cek B-nya. B dibagi 2 dikuadratkan, 4 dibagi 2 dikuadratkan,
4 bagi 2, 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi kiri dan kanan, ruas kiri dan kanan sama-sama ditambah angka 4. Ini tambah 4, yang satunya juga ditambah 4. Nah, ini bisa langsung berubah jadi kuadrat sempurna. X-nya ada plus 2. Kalau dia plus, tandanya plus ya, kuadrat. Kalau yang B-nya min, nah maka tandanya min. Ini 3. Tadi kuadratnya berubah menjadi akar. Pindah ke sebelah kanan jadi X tambah 2 sama dengan plus minus akar 3. Nah, jadi penyelesaiannya ada 2 ya. X yang pertama ada min 2 plus akar 3. X yang kedua ada min 2 min akar 3. Karena angka 2 ini pindah ke ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. Tandanya dia punya 2 tanda, ada min 2 tambah akar 3 dan min 2 dikurang akar 3. Oke, berikutnya kita selesaikan dengan rumus ABC. Kita hapus. Kita cek A-nya berapa. A sama dengan 1, B-nya 4, C-nya sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus, dikurang B-nya 4 tambah kurang 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 1 dibagi 2 kali 1. Negatif 4 ditambah kurang akar 4 kuadrat 16 dikurang 1 ya, 4 ya, karena dikalikan 1 bagi 2. Oke, selanjutnya min 4 ditambah kurang akar 12 bagi 2. Nah, sederhanakan akar 12 nya, kamu pernah belajar akar 12 itu akar 4 kali 3. Kalau dikeluarin 4 nya jadi 2 akar 3 ya. Saya ganti min 4 tambah kurang 2 akar 3 dibagi 2. Kita coret, ini hasilnya 2, ini hasilnya 1 ya, sehingga sama tadi ya. X1 nya ada min 2 ditambah akar 3, X2 nya min 2 dikurang akar 3. Diselesaikan dengan kuadrat sempurna ataupun rumus ABC akan menghasilkan akar-akar yang sama, karena tujuannya itu mencari nilai X pengganti X nya agar menjadi persamaan yang benar.